Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kita mulai saja ya perkuliahannya ya. Berhubung sudah pukul 8 lewat 3 menit ya. Ini masih baru 13 orang yang gabung. Ini kalian kan semester 5 ya. Masih kegiatan PLP 1 ya? PLP 2 ya? PLP 1 ya? Masih kegiatan Masih, enggak? Bu. Oh, masih. Masih, Bu. Mungkin yang lainnya enggak hadir nih karena ada kegiatan PLP 1 kali ya? Iya, Bu. Oh, gitu. Oke lah. Baiklah, untuk hari ini ya, untuk mata kuliah metodologi penelitian, Ibu kemarin lupa ya ngirimkan video. Video yang kemarin, minggu kemarin tuh kan? Di kelas ini kalau nggak salah ya. Atau kelas satunya ya, Ibu lupa juga ya. Baiklah ya, kita langsung saja untuk materinya, yaitu tentang proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, mulai dari proses penelitian kuantitatif. Nah, ini kita lebih membahas ke penelitian kuantitatif ya. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu berarti berkaitan dengan angka gitu ya kan. Nah, jadi dalam proses penelitian kuantitatif ini ya, tentunya kita biasanya melakukan penelitian itu berdasarkan permasalahan. Nah, permasalahan itu kita rumuskan masalahnya ya sesuai dengan diagram ini ya. Kemudian ada landasan teorinya, kemudian ada perumusannya, hipotesis ya. Kemudian pengumpulan data, kemudian pengumpulan data ini ada penentuan populasi dan sampel. Kemudian baru kita mengembangkan instrumennya. Nah, barulah kita pengujian. Nah, kemudian baru tahap analisis dan kemudian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya, mulai dari tadi perumusan masalah. Nah, dalam proses penelitian kuantitatif ini ya, masalah itu awal dari kita melakukan penelitian. Nah, tentunya kita harus observasi dulu nih di lapangan, ya observasi misalnya di sekolah gitu kan. Jadi kita harus tanya-tanya gurunya dulu. Mungkin ada misalnya mau yang ditanyakan misalnya tentang media pembelajarannya itu seperti apa. Nah, apakah sudah ada atau belum? Mungkin bahan ajarnya masih berupa buku ya, ataupun dalam berupa bahan ajarnya masih manual gitu kan, PKS. Jadi mungkin kita niatnya adalah ingin melakukan eksperimen gitu kan dengan menerapkan penelitiannya. Misalnya nah, jadi perumusan masalah ini itu awal dari kita sebelum menentukan judul gitu ya. Nah, setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibatasi cakupannya ya, kemudian barulah dirumuskan. Nah, biasanya rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan. Misalnya bagaimanakah motivasi belajar atau bagaimanakah gaya belajar. Nah, itu biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian dari rumusan masalah tersebut, jadi bagaimana cara memecahkan masalahnya? Ya, kita harus menggali teori-teori yang berkaitan dengan variabel kita. Misalnya teori-teori tentang misalnya gaya belajar guru yang mau diteliti. Jadi kita harus tahu gaya belajar itu apa. Misalnya gaya belajar secara kinestetik, kemudian auditori, kemudian visual ya, atau gabungan dari itu. Nah, jadi dari peneliti itu juga harus paham teori-teori tentang variabel yang mau diteliti. Karena dari variabel itu kita akan membuat sebuah instrumen yang tentunya instrumen itu awal dasar dari teori. Ya. Kemudian ya, jawaban terhadap rumusan masalah baru yang menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis ya. Nah, hipotesis itu artinya adalah jawaban sementara. Misalnya jawaban sementara kita ingin mencari misalnya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar.
Jadi jawaban sementara itu ada hipotesis ada dua ya, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif itu seperti apakah terdapat pengaruh hasil motivasi terhadap hasil belajar. Nah, yang kedua, apakah tidak terdapat pengaruh hasil motivasi terhadap hasil belajar. Nah, jadi ibaratnya itu kayak jawaban sementara. Jadi sebelum kita benar-benar melakukan penelitian yang nanti kita akan menemukan hasilnya. Apakah hipotesisnya itu alternatif atau hipotesisnya nol gitu ya. Nah, kemudian ya pengumpulan data itu dilakukan pada populasi tertentu. Nah, jadi kita sudah menentukan rumusan masalahnya ya. Jadi kita juga harus menentukan populasinya. Populasi itu adalah misalnya seluruh ya, seluruh yang ingin dilakukan penelitian. Nah, populasi atau subjeknya misalnya di sekolah, misalnya ke gurunya. Berarti populasi adalah guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu namanya populasi. Berarti seluruh jumlah yang ada di suatu tempat tertentu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya populasinya jika itu terlalu luas, misalnya cakupannya itu misalnya penelitiannya mau satu sekolah gitu kan, dan tentunya sampelnya itu banyak sekali gitu kan. Kalau misalnya itu lebih dari 100, sebaiknya kita melakukan secara acak atau random. Jadi kita hanya mengambil sebagiannya saja. Nah, karena tidak mungkin juga peneliti itu harus melakukan menyerahkan angket misalnya kan ke semua sampel karena keterbatasan tadi ya, ada keterbatasan waktu juga, dana, tenaga. Nah, maka boleh dilakukan penelitian secara random. Nah, dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga peneliti harus mengembangkan sendiri. Penelitian sosial itu misalnya mau mencari gaya belajar, mau mencari motivasi belajar, minat, kemudian yang berkaitan dengan sosial gitu ya. Nah, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di bidang pendidikan gitu. Nah, jadi instrumen itu kita harus buat sendiri. Nah, karena belum ada instrumennya gitu kan. Ataupun boleh juga pakai instrumen yang udah ada yang benar-benar sama dengan penelitian kita. Nah, itu boleh. Nah, tapi kita harus mencantumkan sumber gitu ya. Jadi peneliti itu harus mencantumkan sumber. Jadi seorang peneliti itu harus bisa membuat instrumen kalau memang itu penelitiannya belum pernah dilakukan, ya baru gitu kan. Misalnya tentang pembelajaran online nih kan baru benar-benar kita terapkan selama pandemi. Nah, itu kan ibaratnya masih baru dan kita harus membuat sendiri karena peneliti-penelitinya belum ada. Nah, jadi setelah instrumen kita buat, terus kita validasi dulu ya untuk mencari validitas dan reliabilitasnya. Ya. Oke, setelah instrumen teruji ya, validitasnya, reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah diteliti. Nah, instrumen itu dapat berupa tes dan non-tes. Nah, tes itu misalnya kalau ingin mengukur motivasi, ya, berarti yang non-tes. Non-tes itu seperti angket. Nah, di lembar observasi. Nah, wawancara. Nah, itu adalah pengumpulan yang bersifat non-tes. Kalau kita ingin mengukur hasil belajar, kita boleh menggunakan tes. Tes itu seperti soal-soal esai, soal-soal untuk Eko Zulkarnain, suaranya tolong di silent. Nah, tolong diperhatikan ya ketika join, di mute dulu ya. Nah, jadi tidak mengganggu proses perkuliahan kita. Oke, jadi instrumen itu bisa berupa tes dan non-tes, tergantung dari variabel penelitiannya. Apakah itu bersifat angket, berarti dia masuk dalam non-tes. Kalau dia ingin mengukur hasil belajar, dia masuk dalam tes. Nah, untuk instrumen yang berbentuk non-tes itu dapat menggunakan kuesioner pada wawancara dan observasi. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau tes itu soal esai dan pilihan ganda.
Nah, kalau misalnya kita udah buat apa namanya instrumennya, kemudian kita sebarkan kepada sampel penelitian, kemudian baru tahap selanjutnya adalah melakukan analisis. Nah, analisis ini dalam penelitian kuantitatif itu analisis data statistik ya, analisis data statistik. Nah, nanti karena kita akan melakukan proses uji hipotesis biasanya kalau untuk penelitian kuantitatif. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Nah, statistik inferensial ini dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Nah, kalau penelitiannya itu diambil secara random, itu menggunakan statistik inferensial karena di situ peneliti tidak bisa melakukan secara populasi untuk penelitiannya. Nah, kalian sudah pernah belajar statistika kan? Nah, tentunya kalian juga sudah, nggak tahu di semester 5 ini sudah ada statistika ya? Boleh nanya nih, untuk kelas ini sudah dapat mata kuliah statistika belum? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Oh, Sudah sudah. ada, Bu. Ya, oke. Jadi pengen sudah paham ya. Untuk statistik deskriptif itu seperti apa? Misalnya kayak statistik deskriptif itu misalnya kayak berapa min, median, modus, apalagi rank, maksimum. Nah, itu secara deskriptif. Nah, tapi dengan cara dalam bentuk deskriptifnya itu nanti di apa namanya dalam bentuk kata-kata, hasil dari angka itu kita kategorisasikan dalam bentuk angka kata-kata gitu. Misalnya kalau rata-ratanya sekian, hasil belajarnya misalnya 60 rata-ratanya minnya. Kemudian kita kategorisasikan menjadi misalnya kalau 60 berarti cukup gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, hasil tadi yang sudah dianalisis, kemudian baru dilakukan pembahasan, diberikan pembahasannya. Nah, misalnya tadi kan hasil deskriptif datanya itu berupa tabel, ya, berupa tabel distribusi frekuensi atau grafik garis atau grafik batang atau pie chart ya, dan piktogram. Nah, jadi hasil dari itu kita bahas ya. Kenapa hasilnya sekian? Misalnya, oh dalam bentuk tabel tadi ya kategorisasinya tergolong cukup atau baik gitu kan. Nah, kenapa hasilnya baik? Kenapa hasilnya cukup? Itu harus kita bahas dalam penelitian. Ya. Nah, untuk memberikan penjelasan tidak hanya berupa angka tetapi ada pembahasannya. Oke. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, kesimpulan itu berdasarkan rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalahnya itu ada 5, ya. Rumusan masalah itu biasanya di bab 1 ya kan. Nah, itu juga kita harus menyimpulkan berdasarkan jumlah rumusan masalah gitu ya. Nah, itu biasanya kesimpulan itu biasanya di bab 5 ya. Nah, karena bab 4 itu adalah bagian pembahasan. Nah, kemudian di sini selain memberikan kesimpulan, peneliti juga harus memberikan saran-saran. Nah, saran-saran ini penting untuk bagi peneliti selanjutnya. Apa yang harus diperhatikan? Misalnya pada saat pemberian angket, gitu kan, harus benar-benar apa namanya? Kalau sekarang ini kan sistemnya online, harus benar-benar sesuai dengan jumlah, gitu kan. Karena kalau pakai online ini kan kita nggak ketemu orangnya. Nah, lebih baik kalau kita ketemu orangnya kan, jadi kita bisa ngelihat, oh dia benar-benar ngisi enggak, asal enggak dia ngisi gitu kan. Nah, kalau online ini kan susah gitu ya, jadi mungkin harus diperhatikan, oh mungkin sebaiknya dilakukan secara offline atau tatap muka pada saat penyerahan angket. Nah, contohnya seperti itu untuk saran-sarannya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang proses dari penelitian kuantitatif ya. Nah, mulai dari masalah, kemudian tadi rumusan masalah, kemudian bagaimana apa namanya menganalisisnya sampai pada tahap
saran-saran. Jadi banyak langkahnya tadi ya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang masalah. Nah, jadi masalah dengan rumusan masalah itu beda ya. Nah, jadi masalah itu adalah apa yang terjadi di sekolah itu. Nah, kesenjangan dengan harapan itu berbeda. Biasanya yang kita observasi misalnya di suatu sekolah gitu kan. Nah, masalahnya apa? Nah, misalnya ketika hasil belajarnya itu rendah, masalahnya apa sih? Nah, itu harus kita gali. Nah, dari teman-teman itulah yang kita bisa nanti melakukan penelitian. Nah, menemukan masalah dalam penelitian itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah ya. Nah, karena kita harus benar-benar mencari informasi berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Tentunya subjeknya juga harus paham gitu kan dengan apa yang mau kita tanyakan gitu. Apalagi biasanya mahasiswa ini sering melakukan penelitian itu di tempat sekolah pada saat mereka PLP1 ya ataupun dulu mereka pada saat magang ya. Nah, sering karena mereka itu sudah tahu kondisi dengan sekolah tersebut. Nah, dan seringnya terjadi seperti itu ya untuk mahasiswa TIK. Oke. Dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Ya, jadi kita tidak hanya berupa kata-kata, sekolah itu hasil belajarnya banyak rendah misalnya gitu ya. Tidak bisa juga hanya dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi ibaratnya itu masih asumsi. Jadi kita harus menunjukkan data. Nah, data gitu ya. Misalnya data hasil belajarnya itu rendah. Jadi harus dimasukkan nih data hasil belajar misalnya untuk mata kuliah misalnya informatika gitu kan. Nah, jadi harus ada data. Contohnya misalnya ini berkaitan dengan SDM. Harus ditunjukkan dengan data. Contohnya seperti ini ya. Kenapa SDM di Indonesia ini rendah? Nah, berdasarkan data menurut GCI ya, kita itu di peringkat 87 dari 157 negara. Nah, ini adalah data di mana tidak hanya kita berupa kata-kata saja, tetapi ada data berupa tabel gitu ya, atau berupa diagram atau histogram gitu ya. Nah, jadi di dalam latar belakang itu harus dimasukkan ya. Yo, ini ada faktanya seperti ini, datanya ini. Nah, jadi seperti itu ya, harus ada data. Nah, rumusan masalah itu ya berbeda ya dengan masalah. Kalau masalah itu kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Kalau rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Dan itu biasanya terdapat di bab 1 penelitian ya. Bisa kalian baca kan kemarin pada saat tugas. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah itu ada yang bentuknya deskriptif, ada komparatif dan asosiatif. Nah, yang pertama adalah deskriptif. Contohnya seperti deskriptif itu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri ataupun variabel lebih dari satu ya. Nah, contoh misalnya seberapa baik kinerja kabinet bersatu. Nah, kabinet bersatu itu kinerja kabinet bersatu itu adalah variabel. Nah, jadi bentuknya adalah seperti deskriptif. Jadi kata-katanya itu biasanya seberapa, bagaimana, ya, seberapa tinggi. Nah, jadi kata-kata itu biasanya lebih menunjukkan kepada rumusan masalah yang sifatnya deskriptif. Ya. Kemudian kalau masalah yang komparatif, jadi ini biasanya variabelnya lebih dari satu ya. Nah, karena sifatnya komparatif artinya membandingkan ya keberadaan satu variabel atau lebih. Misalnya adakah perbedaan? Nah, kalau adakah perbedaan itu lebih berarti membandingkan ya. Nah, jadi kata-katanya agak berbeda tadi dengan deskriptif. Adakah kesamaan? Nah, kesamaan antara ini dan ini, nah, misalnya. Jadi ada kata antaranya juga ya di dalam rumusan masalah yang komparatif. Nah, ini adalah rumusan masalah komparatif contoh-contohnya. Dan biasanya itu terdiri dari 2 atau 3 variabel ya. Kalau yang deskriptif itu hanya satu variabel.
Nah, untuk yang masalah yang asosiatif ya, asosiatif itu adalah rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu ada kata hubungan. Misalnya, adakah hubungan, misalnya ya. Ya, untuk yang contoh simetris. Nah, untuk hubungan asosiatif ada 3 ya. Ada hubungan simetris, hubungan kausial, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Nah, jadi yang pertama hubungan simetris, artinya hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya secara bersamaan. Misalnya, adakah hubungan antara banyaknya bunyi burung perenjak dengan tamu yang datang? Jadi secara bersamaan. Nah, jadi gitu ya untuk membedakan yang lainnya, untuk yang simetris. Adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Nah, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk rumusan yang asosiatif jenis yang simetris. Nah. Kalau contoh penelitiannya, judulnya misalnya hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan jumlah yang dengan jumlah sepatu yang terjual. Nah, oke, itu asosiatif itu lebih kepada kata hubungannya. Nah, sekarang hubungan kausal, hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen dan ada variabel dependen. Nah, misalnya, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Nah, biasanya ada kata pengaruhnya. Nah, kalau hubungan kausal itu untuk yang penelitian rumusan masalah yang bersifat asosiatif, yaitu ada kata pengaruh. Ya. Nah, ada kata pengaruh. Misalnya, judul penelitian pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan di Departemen X. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, untuk yang jenis rumusan masalah yang asosiatif itu, untuk yang interaktif atau resiprokal atau timbal balik ya, hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya hubungan antara motivasi dan prestasi. Jadi di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Jadi dua-duanya ya. Alamak. Oke. Nah, jadi untuk timbal balik ini mereka saling mempengaruhi ya. Ya, misalnya motivasi mempengaruhi prestasi, prestasi juga mempengaruhi motivasi. Nah, jadi ada timbal baliknya gitu ya. Oke. Kemudian kecerdasan dengan kekayaan. Nah, hubungan mencari kecerdasan dengan kekayaan ini juga bisa timbal balik ya pengaruhnya. Berarti ini jenis yang interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang rumusan masalah ya. Nah, kita lanjut ke variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut yang sifatnya atau nilai dari orang. Jadi variabel itu bisa berupa orang, bisa berupa objek, kegiatan, atau yang mempunyai variasi. Ya, misalnya motivasi. Nah, itu kan memiliki variasi, ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Jadi dia harus variasi. Itu ya. Nah, macam-macam variabel. Variabel itu ada independen, ya. Variabel independen adalah variabel stimulus atau prediktor atau antecedent. Nah, atau disebut juga dengan variabel bebas. Nah, artinya adalah variabel yang mempengaruhi ya atau yang menjadi sebab penyebab atas timbulnya variabel dependen. Berarti independen adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau dependen itu terbalikannya ya. Berarti variabel terikat ya. Nah, variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi menjadi akibat
Ya. Kalau independen itu yang mempengaruhi, dependen itu variabel yang dipengaruhi tadi ya. Nah, atau disebut juga dengan dependen ini adalah variabel bebas. Nah, contohnya misalnya pengaruh komitmen kerja terhadap produktivitas kerja. Jadi komitmen kerja itu adalah variabel independen, produktivitas kerja adalah dependennya. Komitmen kerja adalah yang mempengaruhi, yang dipengaruhi adalah produktivitas kerja. Nah, kemudian ada istilah variabel moderator. Ini adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, jadi ibarat dia adalah penengah gitu ya. Misalnya hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik kalau mempunyai anak dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga. Jadi anak dan pihak ketiga ini adalah moderator yang bisa mempengaruhi hubungan suami istri tadi gitu ya. Nah, contohnya ini perilaku suami adalah variabel independen, jumlah anak ini adalah variabel moderator. Nah, dan di variabel dependennya ini adalah perilaku istri. Jumlah anak ini akan mempengaruhi, bisa melemahkan atau menguatkan hubungan mereka antara perilaku suami dan perilaku istri gitu ya. Nah, itu variabel moderator. Kemudian variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Jadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati. Jadi dia tidak mempengaruhi ya. Nah, tapi dia tidak juga diamati dan diukur. Contohnya ya. Contoh variabel intervening. Nah, misalnya penghasilan ini adalah variabel independen. Gaya hidup itu variabel intervening. Nah, jadi gaya hidup ini akan mempengaruhi harapan hidup. Nah, tergantung ya kan. Kalau penghasilannya ini tidak berpengaruh langsung kepada harapan hidup, karena harus yang mempengaruhi adalah gaya hidup. Nah, ini namanya variabel intervening. Gitu ya. Nah, kalau budaya lingkungan ini adalah variabel moderator. Ya, ibaratnya penengah. Kalau variabel intervening ini dia sangat mempengaruhi terhadap harapan hidup gitu ya. Contoh hubungan variabel independen, moderator, intervening, dan dependen. Nah, ini variabel terakhir ya, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga berpengaruh terhadap variabel independen. Terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Ini variabel kontrol ini biasanya dilakukan untuk melakukan perbandingan. Gitu ya. Perbandingan. Contoh misalnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik. Nah, variabel independennya adalah pendidikan SMO dan SMK. Variabel kontrolnya yaitu naskah yang diketik atau mesin tik yang digunakan. Nah, sama. Nah, jadi variabel kontrolnya itu adalah naskah yang diketik, mesin tik yang digunakan, ruang tempat mengetik itu harus sama. Nah, karena ingin membandingkan tadi ya, dan biasanya variabel kontrol ini dilakukan untuk penelitian eksperimen. Nah, memperlakukan misalnya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi harus ada kelas variabel pengontrolnya. Jadi harus guru yang sama misalnya, harus di waktu jam sama. Nah, kalau kasus yang ini harus naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik juga sama. Jadi ibaratnya itu adalah variabel pengontrol. Nah, contohnya seperti ini ya untuk diagramnya. Pendidikan SMA ini ya harus ada pengontrolnya. Jadi pendidikan SMA dan SMK ini misalnya pengaruh pendidikan SMA terhadap keterampilan mengetik. Jadi harus ada pengontrolnya, yaitu variabel pengontrol. Harus naskah yang sama, tempat yang sama, dan mesin tik yang sama. Gitu ya, ini adalah contohnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Ibu percepat ya. Nah, agak cepat Ibu ngomongnya ya. Jadi
Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ya untuk metodologi penelitian. Karena slide-nya sudah habis ini ya. Oke. Dari pemaparan Ibu, dari mulai tadi proses ya. Proses penelitian kuantitatif, kemudian Ibu membahas tentang masalah, kemudian Ibu membahas tentang variabel penelitian ya. Kemudian Ibu juga membahas tentang apa namanya? Oke, mulai dari proses penelitian, kemudian ada masalah, bagaimana bentuk rumusan masalahnya, ya. Kemudian lanjut ke dengan variabel. Nah, ini yang tadi yang terakhir Ibu bahas. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Mulai dari tadi proses penelitian, ini penelitian kuantitatif. Nah, dari masalah, landasan, perumusan hipotesis, pengumpulan data. Nah, ini adalah langkah-langkah dari penelitian kuantitatif. Nah, perumusan masalah, bentuknya macam-macam tadi ya, ada deskriptif, asosiatif, ya. Nah, kemudian teori itu yang akan menjawab rumusan masalah. Hipotesis itu adanya jawaban sementara. Nah, kemudian baru tahap pengumpulan data. Kita harus tentukan dulu sampelnya, kemudian kita kembangkan instrumen, kemudian baru kita pengujian instrumen. Udah setelah itu data udah dikumpulkan, baru tahap analisis dan kesimpulan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, dari masalah tadi. Masalah itu kan dari awal penelitian kita harus tahu tentukan dulu permasalahannya. Kemudian baru kita rumusan masalah. Rumusan masalah. Macam-macam tadi ya, deskriptif, asosiatif, komparatif. Nah, intinya kita lihat dulu kata-katanya. Deskriptif itu biasanya hanya satu variabel yang deskripsikan. Kalau komparatif itu dua variabel, biasanya ada kata perbedaan. Variabel. Nah, tadi macam-macam variabel kan. Nah, ada yang independen, dependen ya. Ada yang variabel moderator itu penengah. Ada variabel intervening, ini biasanya mempengaruhi ke variabel variabel terikatnya atau dependennya. Nah, kalau moderator itu bisa memperkuat atau memperlemah hubungan dari variabel bebas dan terikatnya. Nah, apalagi ini.